Kenapa ya? 2 minggu ini gue rasanya gak ada motivasi buat ngapa-ngapain. Padahal gue udah harus mulai siapin nih buat ujian nanti. Bangun dari tempat tidur aja rasanya berat banget. Kata temen gue mending ke psikolog aja. Tapi emang masalah gue seberat itu apa? Lagian gue gak gila kan? Ham, gak gitu sih. Terlepas besar kecilnya, masalah yang lo alami itu nyata. Dan masalah kan memang selalu ada. Mengakui dan menghadapi masalah itu perlu. Tetapi penting juga buat ngejaga kondisi kesehatan kita. Gak cuma fisik, tetapi juga mental dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahdun selaku dosen mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership Universitas Respati Indonesia. Dan yang terhormat teman-teman semua kelas 39A Universitas Respati Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan dan teman-teman semuanya? Saya doakan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kesehatan, tentunya saya tak bosan-bosan mengingatkan diri saya sendiri dan semua untuk menjaga kesehatan. Karen Salmanson berkata, tidak ada jumlah kecemasan yang dapat mengubah masa depan. Tidak ada penyesalan yang tak dapat mengubah masa lalu. Dan Skinner juga berkata, kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan. Itu kemungkinan terbaik yang dapat dilakukan seorang dalam situasi tersebut. Kesalahan sebenarnya adalah berhenti mencoba. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya, Hendy Sutiawan, Eskep Nurse, dapat menyapa Anda untuk memberikan informasi terkait kesehatan mental. Saat ini, saya bertugas sebagai tenaga khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang berdinas di Puskesmas Serangkota, Provinsi Banten sebagai perawat pelaksana. Dan saya sedang menempuh program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS di Universitas Respati Indonesia atau URINDO. Kami sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat demi menjaga kesehatan fisik, mental. Namun faktanya, masih banyak dari masyarakat kita yang tidak mau berobat ke dokter dengan berbagai alasan. Tidak sedikit yang masih mengandalkan orang pintar, dan jika penyakit yang diderita dibutuhkan tindakan serius seperti membahayakan orang lain, barulah dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Kepelayanan kesehatan untuk edukasi masalah kejiwaan masih menjadi hal yang sangat menakutkan. Sebagian orang dengan berbagai alasan, salah satunya malu akan ketahuan masyarakat bahwa anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa. Nah, apa sih yang terbesit dalam pikiran ibu-ibu, bapak-bapak ketika mendengar kata gangguan mental atau gangguan jiwa? Pasti rata-rata akan menjawab tentang sesuatu yang malu, beban keluarga, bahkan ada pasien yang mengalami dipasung. Padahal pada kenyataannya orang dengan gangguan jiwa itu bisa dideteksi sejak dini dengan edukasi dengan dokter umum, dokter spesialis untuk mencegah hal yang lebih parah. Dan gangguan jiwa itu bisa disembuhkan dan tidak semenakutkan apa yang dibayangkan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, ibu, bapak, atau teman-teman semuanya, kesehatan mental itu apa sih? Jadi, kesehatan mental adalah suatu keadaan batin yang terus-menerus dalam keadaan tenang, aman,
tentram, dan cara untuk mendapatkan ketenangan batin itu bisa dilakukan dengan cara penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut WHO terdapat sekitar 800.000 kasus depresi berat yang meninggal dunia. Angka kematian tertinggi terjadi pada usia 15 sampai 29 tahun. 5,1% penderita depresi dari populasi berjenis kelamin perempuan dan 3,6% dari populasi yang berjenis laki-laki. WHO juga mengemukakan bahwa depresi menduduki posisi keempat dari penyakit yang ada di dunia. Di Indonesia, prevalensi penderita depresi yaitu 3,7% dari populasi penduduk. Sampai sekitar 9 juta penduduk yang menderita depresi dari 200 juta penduduk di Indonesia. Dan menurut WHO, gangguan mental terdiri dari berbagai masalah dan berbagai gejala yang dialami setiap individu yang menderita gangguan mental. Pada umumnya, Indonesia membuat rancangan untuk meraih kesehatan mental, yaitu kegiatan untuk melahirkan tingkat kesehatan mental yang maksimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat melalui strategi promosi, prevensi, kurasi, dan rehabilitasi yang dilakukan secara global, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemegang kuasa daerah atau masyarakat. Pelaksanaannya didasari dengan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta tidak ada diskriminasi. Individu yang menderita depresi selalu berpikir ke arah negatif tentang dirinya, dunia, dan masa depan. Merasa dimiliki kemampuan, merasa sepi, dan tidak mempunyai harga diri. Bagi mereka, bahwa hidup tidak lagi berarti dan tidak menyenangkan. Selalu merasa dirinya memiliki persoalan hidup dan tidak meyakini bahwa persoalannya akan terselesaikan. Pesimis terhadap apa yang dia dikerjakan, selalu tidak puas. Kondisi tersebutlah yang biasanya akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu, juga depresi dapat menimbulkan gejala-gejala fisik seperti merasa lelah, tidak punya energi, tidak berhubungan dengan pandangan negatif. Dan jika Bapak Ibu semuanya melihat atau di keluarganya ada yang mempunyai gejala tersebut, maka segera konsulkan ke pelayanan kesehatan atau bisa juga ke puskesmas, rumah sakit dengan dokter-dokter yang ahli seperti dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Dengan itu semoga Bapak Ibu semuanya dan adik-adik dan kakak-kakak semuanya setelah melakukan konsultasi ada perubahan ketenangan atau ada kita harus seperti apa, harus melakukan apa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat ibu dan bapak semuanya. Nah, itulah beberapa hal yang terkait tentang kesehatan mental yang saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak membantu pencerahan ibu bapak atau membantu solusi untuk segera melakukan konsultasi dan tidak merasa bingung untuk ke pelayanan kesehatan. Jika Anda memiliki yang masalah yang seperti saya sampaikan di atas, segeralah konsultasikan ke dokter spesialis atau ke ahli-ahli tentang
jiwa. Sebelum saya menutup acara ini atau informasi tentang kesehatan mental, boleh sedikit saya akan berpantun. Siap ibu bapak? Nah, diikat erat, junjung berkait, angkut jala dengan skuter, jaga kesehatan sebelum sakit, timbul gejala langsung ke dokter. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika dalam penyampaian saya banyak kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendy Sutiawan, Escape Nurse. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.